Tiga Perdana Menteri Uni Eropa kunjungi Kyiv saat serangan Rusia meningkat. Polandia, Perdana Menteri Polandia, Republik Ceko, dan Slovenia melakukan perjalanan ke ibu kota Ukraina, Kyiv, dan bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky pada hari Selasa untuk menunjukkan dukungan bagi Ukraina bahkan ketika pemboman oleh militer Rusia mendekati pusat kota. Ketiga pemimpin melanjutkan perjalanan kereta selama berjam-jam meskipun ada kekhawatiran di Uni Eropa tentang risiko keamanan bepergian di dalam zona perang. Disinilah, di Kyiv yang dilanda perang, sejarah sedang dibuat. Disinilah kebebasan berjuang melawan dunia tirani. Disinilah masa depan kita semua tergantung pada keseimbangan, kata Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki di Twitter. Perjalanan panjang melalui darat dari Polandia ke Kyiv oleh Morawiecki, Wakil Perdana Menteri Polandia Jaroslaw Kaczynski dan Perdana Menteri Petr Fiala dari Republik Ceko dan Janez Janša dari Slovenia mengirimkan pesan bahwa sebagian besar Ukraina masih berada di tangan Ukraina. Tetapi menggarisbawahi situasi keamanan yang memburuk di Kyiv, serangkaian serangan menghantam lingkungan perumahan di kota itu lagi pada hari Selasa. Zelensky memposting video di Facebook tentang dia duduk mengelilingi meja dengan para pemimpin memberi pengarahan kepada mereka tentang perkembangan perang. Setelah pertemuan itu, dia mengatakan dia yakin, dengan teman-teman seperti itu, Ukraina akan mampu mengalahkan Rusia. Dan yang terpenting, kami benar-benar mempercayai para pemimpin negara-negara ini dan oleh karena itu, ketika kami berbicara tentang jaminan keamanan, tentang masa depan kami di Uni Eropa, atau berbicara tentang kebijakan sanksi, kami tahu 100% bahwa semua yang kami diskusikan akan benar-benar mengarah pada tujuan positif itu untuk negara kita, untuk keamanan kita dan untuk masa depan kita, kata Zelensky. Fiala mengatakan tujuan utama kunjungan itu adalah untuk memberitahu Ukraina bahwa mereka tidak sendirian. Kami tahu Anda berjuang untuk hidup Anda, tapi kami juga tahu Anda berjuang untuk hidup kita, kebebasan kita, kata Fiala. Mungkin tujuan utama dari kunjungan kami, pesan utama dari misi kami, adalah untuk mengatakan bahwa Anda tidak sendirian. Negara kami mendukung Anda. Eropa mendukung Anda. Para pemimpin Eropa Tengah mengatakan mereka sedang dalam misi Uni Eropa. Namun pejabat dari blok 27 negara bersikeras bahwa ketiganya telah melakukan perjalanan secara mandiri. Ketiga negara itu pernah menjadi bagian dari blok komunis dan sekarang menjadi milik Uni Eropa dan NATO. Janša menggambarkan kunjungan itu sebagai cara untuk mengirim pesan bahwa Ukraina adalah negara Eropa yang layak diterima suatu hari nanti ke dalam UE. 2 minggu sebelumnya, Zelensky mengajukan permohonan emosional kepada Parlemen Eropa tentang hal itu. Kami juga berjuang untuk menjadi anggota Eropa yang setara, kata Zelensky kepada anggota Parlemen Uni Eropa pada tanggal 1 Maret. Saya percaya bahwa hari ini kami menunjukkan kepada semua orang bahwa kami adalah kami. Janša mengatakan perang telah menyadarkan orang-orang Eropa akan gagasan bahwa blok itu mewakili gagasan-gagasan fundamental yang berada di bawah ancaman, dan yang dipertahankan oleh Ukraina dengan nyawa mereka. Terima kasih karena tidak hanya membela tanah air Anda dan Eropa sebagai wilayah, tetapi juga untuk mempertahankan inti dari nilai-nilai Eropa dan cara hidup kami. Perjuangan Anda adalah perjuangan kami dan bersama-sama kami akan menang, cuit Janša, seorang populis sayap kanan yang bersahabat dengan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán. Janša, 63, menjabat sebagai Menteri Pertahanan selama pemberontakan singkat dan sukses negara kecil itu melawan tentara Yugoslavia ketika Slovenia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1991. Akhir-akhir ini, dia membandingkan perlawanan Ukraina dengan pemberontakan Slovenia melawan musuh yang jauh lebih kuat.
Kehadiran Kaczynski di Kyiv, pemimpin de facto Polandia, membawa makna simbolis. Dia adalah saudara kembar dari mendiang Presiden Lech Kaczynski, yang meninggal dalam kecelakaan pesawat di tanah Rusia pada tahun 2010 bersama dengan 95 orang Polandia lainnya, di antaranya para pemimpin politik dan militer, saat mereka melakukan perjalanan untuk memperingati orang Polandia yang dieksekusi oleh polisi rahasia Soviet selama Perang Dunia II. Investigasi Polandia menetapkan bahwa kecelakaan itu adalah kecelakaan yang disebabkan oleh kabut dan kesalahan pilot. Namun, Kaczynski, 72, telah lama menduga bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki peran dalam memprovokasi kecelakaan itu, kecurigaan yang belum terbukti. Morawiecki mengatakan di Facebook bahwa kunjungan itu disetujui oleh Uni Eropa dan PBB juga diberitahu. Namun di Brussel, para pejabat mengatakan mereka telah diberitahu tentang kunjungan itu tetapi menganggapnya sebagai kunjungan yang diambil secara independen ke dalam zona perang. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, yang ditanya tentang kunjungan itu, tidak langsung mendukungnya tetapi mengatakan, "Saya pikir penting bahwa para pemimpin negara-negara NATO, negara-negara anggota Eropa terlibat erat dengan Presiden Zelensky." Kunjungan itu telah direncanakan selama beberapa hari tetapi dirahasiakan karena alasan keamanan, kata Michal Dworczyk, kepala staf Morawiecki. Sesaat sebelum fajar dan beberapa jam sebelum para pemimpin dijadwalkan di Kyiv, ledakan besar bergemuruh di seluruh kota dari apa yang dikatakan otoritas Ukraina sebagai serangan artileri Rusia. Penembakan itu memicu kebakaran besar dan upaya penyelamatan yang panik di sebuah gedung apartemen 15 lantai. Setidaknya 1 orang tewas dan lainnya masih terjebak di dalam. Gelombang kejut dari ledakan juga merusak stasiun kereta bawah tanah di pusat kota di Kyiv yang telah digunakan sebagai tempat perlindungan bom. Otoritas kota mentawet gambar fasad yang meledak mengatakan kereta tidak akan lagi berhenti di stasiun. Sebelum keberangkatannya, Morawiecki di Facebook mengenang bagaimana Lech Kaczynski melakukan kunjungan ke ibu kota Georgia pada 2008 ketika negara bekas Soviet itu diserang dari Rusia. Dia mengutip Presiden Kaczynski, yang mengatakan pada saat itu di Tbilisi, "Hari ini Georgia, besok Ukraina, lusa negara-negara Baltik, dan mungkin sudah waktunya untuk negara saya, untuk Polandia."